Halo Raw People, selamat datang di Raw Insight di channel Raw Authentic. Nah teman-teman, aku lagi ada di tempat latihan boxing ya teman-teman. Tepatnya di Zone Sport. Nah teman-teman, aku bakal ngobrol dengan ketua atlet atau head coach yang biasanya membina dan mendidik para atlet ya teman-teman. Kita kan cuma ngelihat atlet itu pas di pertandingannya doang kan. Nah kita kali ini bakal ngeliat dikit-dikit juga gimana sih cara ketua atlet itu melatih para atletnya dan ya lihat aja keseruannya nanti. Ayo tanding. Tanding aja dulu. Iya. Halo coach. Halo. Nah teman-teman, aku lagi bareng coach Aris nih. Coach Aris ini adalah ketua pelatih ya teman-teman. Aku pengen nanya dikit-dikit nih coach. Boleh. Kita boleh pindah ke atas dulu nggak? Oh, boleh. Ayo, kita ke atas dulu yuk. Nah teman-teman, aku udah bareng coach Aris lagi nih, udah pindah posisi juga. Nah, aku mau minta coach kenalan dong. Boleh. Sok, silakan. Oke, nama saya Aris Sutrisno. Ya, saya di sini sebagai kepala pelatih di Camp Jonsa. Oke, kita masuk ke pertanyaannya coach. Boleh. Aku mau nanya nih, coach bisa terjun menjadi coach atau pelatih itu gimana sih awalnya? Awalnya tuh setelah saya tidak lolos di BK, saya langsung diajak ke Jakarta. Diajak ke Jakarta itu 2018. Terus di sana saya ikut di Camp Edge Brother. Di Camp Edge Brother, saya di situ mulai ngelatih. Terus 2 tahun di sana saya pindah lagi ke Camp Warrior. Di Camp Warrior saya juga ngelatih sebagai kepala pelatih juga di sana sebentar. Itu setahun atau 2 tahun lah kalau nggak salah tuh. Cuman karena COVID saya pulang lagi ke sini. Terus jadilah awalnya saya pelatih Muay Thai dulu. Itu pun ya sebagai asisten pelatih. Nah, sebagai asisten pelatih, setelah itu saya dipanggil ke sini. Jadi ketua pelatih di Camp Jonsa. Hebat sekali ya teman-teman, dari yang awalnya kayak cuman asisten pelatih, sekarang udah punya sendiri campnya. Luar biasa sih teman-teman. Nah, coach, aku mau masuk ke pertanyaan kedua nih. Dari pertanyaan kedua ini aku pengen nanya kayak kan setiap atlet itu kan punya karakter masing-masing. Iya. Seberapa penting sih memahami karakter atlet itu daripada sekedar ngelatih tekniknya doang? Sangat penting sekali ya untuk memahami karakter. Soalnya dari situ kita bisa lihat nih, apakah dia orangnya penakut kah? Apa dia orangnya mau belajar kah? Karena memahami setiap karakter atlet-atlet itu sangat penting banget, terutama dari latihan fisik gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Nah coach, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Boleh. Aku mau nanya, kalau misalnya kayak dalam sebuah pertandingan, kayak atlet yang dari camp coach itu kayak gak sesuai ekspektasi atau kalah gitu, itu tanggapannya gimana sih cara coach itu menekan mereka supaya makin konsisten atau gimana? Ya gimana ya, sebenarnya kalau misalkan atlet kita kalah kan gak dipungkiri kecewa lah ya. Pasti. Cuman ya kita juga harus tahu, karena dalam setiap pertandingan tuh ada menang ada kalahnya. Nah, jadi kita harus tahu kalau misalkan atlet kita kalah, apa sih yang menyebabkan kalah? Apakah fisiknya kurang atau enggak? Apakah ada rasa takut atau ada rasa trauma yang tadi itu? Jadinya kita harus tahu dulu, pelajari lagi apa ya kekurangan-kekurangan dari atlet tersebut. Nah coach, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Aku mau nanya kayak buat anak muda atau mahasiswa yang pengen terjun ke dunia atlet tapi kayak masih ragu, masih takut lah gitu kan dengan kemampuan mereka. Nah, aku pengen kayak coach ngasih kata-kata buat mereka gitu.
Kayak saran atau apa? Oh, oke. Kalau misalkan saran sih lebih baik coba dulu. Coba dulu. Karena kenapa? Karena kita kan nggak tahu nih kemampuan setiap orang beda-beda. Iya. Jadi lebih baik coba dulu, latihan dulu. Kalau misalkan, oh aku ada passionnya nih di sini, baru tingkatin. Nyoba terjun ke pertandingan-pertandingan yang jangan yang besar-besar dulu ke Porda atau ke itu, jangan. Pertandingan yang kecil-kecil dulu aja, cobain dulu. Kira-kira bisa nggak, sustain nggak. Nah, abis itu baru ke tingkat selanjutnya. Nggak bisa langsung ke tingkat yang tinggi, nggak bisa. Lebih baik coba dulu. Iya, jadi kalian kalau mau jadi atlet itu bertahap ya teman-teman. Nggak bisa langsung kayak, wah aku mau masuk Bion nih. Nah, nggak bisa. Jadi ada kayak Bertahap yang dulu. kecil-kecil aja dulu ya, Coach. Event-event kecil-kecil dulu aja, Iya. nggak usah pengen. Sekarang kan yang ramai Bion atau HSS. Jangan dulu ke atas sana lah. Iya. Coba dulu yang event kecil-kecilan. Gitu. Banyak kok. Coach, kita kan udah mau di penghujung acara nih. Oke. Aku pengen Coach ajarin aku dikit dong gimana teknik-teknik boxing. Boleh. Nah, ajarin dong Coach gimana teknik-tekniknya. Oke, untuk teknik kickboxing sebenarnya cukup simpel ya. Kalau misalkan bukan kidal, kaki kiri depan, kanan belakang, tangan di atas. Oke, jab, strike, hook, uppercut. Itu cuma pukulan. Iya. Oke. Nah, sekarang kaki ada kick sama kick kiri. Aduh. Kick kiri, kick kanan, kick kiri. Terus ada push sama. Kalau untuk selebihnya itu kan kreativitas setiap atlet beda-beda. Itu dasar-dasarnya aja. Oke. Jadi jab, strike, hop itu kreativitas atlet-atlet. Iya, nah aku pengen ngeliat nih Coach gimana Coach bisa shadow boxing lah gitu. Pengen ngeliat Coachnya shadow boxing sedikit-sedikit gitu. Boleh. Untuk shadow boxing. Siap. Hai. Oke, udahlah. Ya, teman-teman. Cukup lah. Kakinya juga udah kayak lincah banget kayak gini-gini. Kesimpulan dari wawancara dari ini, mau menjadi seorang atlet itu nggak instan ya teman-teman. Kita harus bertahap dan justru dari tahap itu kita ngerasain nilai-nilai dari perkembangannya itu. Pasti. Terima kasih banyak buat Yuk. Coach Aris, Sama-sama. maaf merepotkan. Aku Magali Abiasta undur diri, sampai jumpa di Rautentik selanjutnya.